Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel teman-teman. Nah, teman-teman kita akan masuk ke dalam spesial video teman-teman dan kita akan bahas kenapa kita itu sulit banget untuk bisa kaya dari trading teman-teman. Ya, mungkin ini relate dengan Anda yang udah trading sekian waktu atau mungkin relate banget dengan Anda yang ya mungkin hold invest tapi juga tidak bisa menghasilkan uang banyak dari dunia kripto terutama trading teman-teman ya. Nah, kita akan bahas semuanya di dalam episode kali ini, di video kali ini teman-teman. Dan kita akan cari tahu, kenapa sih Anda tidak bisa menghasilkan banyak uang dari dunia trading? Ya, Anda mungkin punya teman juga yang sering trading, terus kemudian kelihatannya menghasilkan uang, tapi kok nggak berkembang-berkembang ya? Maksudnya tidak bisa menghasilkan sampai ratusan juta per bulan, kemudian hanya ya trading-trading, kemudian dapat profit, ya kan? Habis itu ya segitu-gitu lagi dapatnya, jadi tidak ada perkembangan sama sekali. Jadi tidak kelihatan bahwasanya tradingnya bisa menghasilkan uang yang cukup banyak untuk dia sehingga ekonominya bisa meningkat teman-teman. Semua itu akan kita cari tahu di dalam video ini teman-teman. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, silahkan tonton dulu video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke semuanya teman-teman, Anda bisa lihat layar. Jadi saya sudah memperlihatkan layar. Ini ada satu layar hitam yang screenboard lah teman-teman yang saya tampilkan buat Anda semuanya. Karena saya akan menulis dan bakal tampil di screenboardnya nanti. Jadi apapun yang saya tulis itu akan tampil di sana teman-teman. Dan kenapa saya perlu melakukan coret-coretan? Karena saya pengen menjelaskan secara rinci buat teman-teman semuanya. Kenapa ini sulit teman-teman untuk membuat kita bisa kaya dari trading teman-teman, atau punya banyak uang lah dari trading ya. Nah, saya akan bahas yang pertama, yaitu yang pertama adalah tentang kenapa kita sulit banget untuk bisa kaya dari trading. Yang pertama adalah karena kita punya modalnya kecil teman-teman ya. Nah, modalnya kecil ya. Kecilnya seberapa tergantung dari setiap orang, tapi rata-rata sih di bawah beberapa ribu dolar ya, katakanlah berapa puluh juta teman-teman ya. Nah, itu disebut masih kecil dalam dunia trade teman-teman ya. Jadi modal kecil ini akan menghasilkan profit yang juga kecil teman-teman ya. Dan ini sangat matematika sekali ya.
Oke, saya kasih contoh. Misalkan katakanlah Anda punya modal, ya, modal Anda adalah sekitar berapa? Misalkan kita ambil contoh, oh modal saya ada sekitar 10 juta gitu ya. Nah, ini adalah modal trade Anda 10 juta. Lalu katakanlah Anda trading cukup baik, cukup hebat gitu ya. Sebulan Anda bisa menghasilkan profit ya. Ini dengan contoh aja ya. Misalkan Anda bisa menghasilkan profit sekitar 20%. Ya, banyak orang bisa lebih di angka ini, tapi banyak juga yang jauh di bawah angka ini, teman-teman, ya. Jadi kita katakanlah misalnya cuma 20%, berarti ya sekitar 2 juta rupiah, gitu, ya. Berarti dari trading, ya, katakanlah bisa rutin, ya. Ini dengan asumsi bahwasanya konsisten profit sekitar 20%. Berarti dengan modal 10 juta, teman-teman akan menghasilkan 2 juta per bulannya, ya. Dan dengan profit yang ini 2 juta per bulan, ini kalau misalkan di-compare dengan biaya hidup atau kebutuhan hidup, tentu saja angka ini tidak cukup, teman-teman, ya. Misalkan contoh, katakanlah kebutuhan hidup, ya, kebutuhan hidup itu sebulan dibutuhkan, ya. Misal teman-teman butuh kurang lebih sekitar 10 juta juga, gitu ya. Nah, ini kan matematika semua, teman-teman. Berarti di sini ada minus sekitar 8 juta rupiah, ya. Karena kebutuhannya setiap bulan adalah 10 juta. Misalkan 10 juta ini sudah termasuk all in lah, kebutuhan hidup ya. Artinya sudah ada biaya hidup di dalamnya, uang sekolah anak, kemudian kalau anak masih kecil ya ada popok dan sebagainya, susu ya kan. Kalau anak sudah gede ya biaya hidup anak-anak kan makin lama makin meningkat, teman-teman. Belum lagi liburan ya kan. Terus pengen beli aset seperti rumah, kendaraan ya dan sebagainya. Jadi katakanlah sebulan 10 juta. Sebenarnya angka 10 juta masih termasuk kecil, teman-teman. Untuk saya yang tinggal di Jakarta aja, itu paling nggak membutuhkan sekitar 30 juta, teman-teman. Ya, tapi ya kita ambil contoh 10 juta saja ya. Jadi dengan 10 juta, profit kita 20% dari 10 juta modal kita di awal, itu minus 8 juta, teman-teman ya. Karena kebutuhan hidup kita itu sekitar 10 juta rupiah. Sedangkan modal kita hanya 10 juta. Jadi modal kita dengan biaya hidup kita itu sama, teman-teman. Ya, jadi antara modal hidup dengan kebutuhan hidup itu sama, tapi profit kita itu hanya sekitar 2 juta rupiah saja. That's why kita akan minus 8 juta. Jadi berapapun profit yang Anda dapatkan dari trading, itu kan selalu habis untuk kebutuhan hidup Anda. Nah, karena selalu habis, maka tidak ada pengembangan modal, teman-teman. Ya, yang ada justru nanti ada nambah modal dari hal lainnya. Misalkan Anda mungkin ada kerja atau ada usaha, Anda nambah modal terus dari kerja atau usaha yang Anda dapatkan uangnya dari situ, ya. Lalu Anda bisa masuk ke dalam modal lagi. Nah, sehingga modalnya bisa berkembang. Tapi ya, mungkin cuma sampai di situ aja, dan katakanlah misalkan profitnya naik deh, modalnya naik deh, ya. Kita menambahkan modal misalkan ya, jadi modalnya berkembang, ya, dari 10 juta menjadi 30 juta, misalkan begitu teman-teman ya. Nah, menjadi 30 juta, lalu profitnya sama tetap 20% misalkan ya. Kalau bisa meningkatkan di atas 20% bagus, tapi ya kita ambil yang real aja. Ya, hanya sekitar 6 juta per bulan ya. Sedangkan kebutuhannya adalah kebutuhan hidupnya itu dibutuhkan kurang lebih sekitar 10 juta rupiah ya. Maka di sini pun masih minus sekitar 4 juta rupiah, teman-teman ya. Minus sekitar 4 juta rupiah. Nah, kalau Anda sering trading atau mungkin Anda beli koin ini, koin itu, ya kan, lalu kemudian Anda dapat untung dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah Anda bisa nggak menutupi kebutuhan hidup Anda dari untung yang Anda dapatkan dari koin-koin yang Anda beli atau trading yang Anda lakukan? Nah, banyak sekali orang itu kejebak di dalam sini, ya, udah trading sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya, atau mungkin bahkan sampai 10 tahun, tapi secara ekonominya tidak ada peningkatan. Oke lah, mungkin lebih baik sedikit, tapi tidak lebih bagus lagi, teman-teman. Dalam arti gini, maksud saya adalah ketika Anda mengerjakan sesuatu, Anda usaha, Anda kerja, pekerjaan atau usaha Anda itu haruslah bisa meningkatkan ekonomi Anda jauh lebih baik, teman-teman. Nah, kalau Anda sudah wasting time Anda di dalam trading, tapi trading tidak bisa membuat nilai Anda, nilai ekonomi Anda naik sangat signifikan, nggak bisa dipakai untuk beli rumah, kemudian beli kendaraan, kemudian menutup biaya hidup yang lainnya, maka Anda mau trading sampai kapanpun, Anda akan selalu kurang. Jadi waktunya Anda itu benar-benar terbuang di dalam trading dengan hasil yang tidak bisa menutupi semua kebutuhan hidup Anda. Ya, jadi karena modal Anda kecil,
profitnya ikut kecil. Nah, karena profitnya kecil, kebutuhan hidup Anda tidak bisa ditutupi hanya dari yang satu ini saja. That's why itu yang tidak bisa membuat Anda kaya dari trading. Ya, jadi kalau misalnya Anda pengen kaya dari trading, sukses dari trading, menghasilkan ratusan juta dari trading, maka perbaiki dari sisi modalnya. Ya, yang kedua kita akan masuk ke ini ya. Ini sebenarnya matematika sebenarnya teman-teman ya. Jadi ini matematis ya. Kenapa kita sulit untuk bisa kaya dari trading? Karena konsep matematika ya, di mana modal kecil kita ya, modal kecilnya ini contoh ya. Misalkan katakanlah tadi misalkan berapa ya? 10 juta deh misalkan ya. 10 juta teman-teman ya. Kalau disebut modal besar kira-kira berapa sih ya? Misalkan kita asumsi deh modal besar ya. Modal besar yang paling oke ya anggap 1 miliar deh teman-teman. Ya, 1 miliar kan nolnya jadi 9 ya. Sorry, jadi 10 ya. Kalau ini kan ada 6, 7 ya. Nah, berarti kalau 1 miliar kan nolnya 9 ya. Nah, untuk 10 juta jadi 1 miliar, itu berapa persen teman-teman ya? Kalau teman-teman 10 juta dapat 10 juta, itu sama dengan 100%. Ya, kalau teman-teman 10 juta dapatnya 100 juta, itu sama dengan 1000%. Ya. Nah, kalau teman-teman 10 juta pengen dapat jadi 1 miliar, itu membutuhkan 10.000%. Gampang nggak kira-kira? Jelas enggak, ya. Jadi, dari angka 10 juta modal Anda, ya terserah nanti modal Anda berapa puluh juta ya, atau misalkan di bawah 10 juta, kalau Anda pengen modalnya membesar, Anda butuh puluhan ribu persen untuk bisa mencapai level itu, ya. Jadi ini matematika. Kalau misalkan kita bilang 100% mungkin ya, mungkin buat kebanyakan orang masih bisa. Ya, kalau dari trading hasilin 100% masih bisa. Ya, tapi kalau dari trading hasilin 1000% teman-teman, modal 10 juta jadi 100 juta. Nah, ini sudah berkurang jauh yang bisa. Berkurang jauh banget. Udah kesortir mungkin sekitar 80% orang tidak akan bisa untuk membuat 10 juta menjadi 100 juta. Ya, boro-boro membuat 10 juta, mempertahankan profit konsisten aja setengah mati, teman-teman. Gimana mau membuat 10 juta menjadi 100 juta? Ya, lalu membuat 10 juta menjadi 1 miliar, ini mungkin kurang dari 1% orang yang bisa membuat sampai ke level 10.000%. Ya, jadi tidak gampang, karena ini matematika, teman-teman. Jadi, untuk membuat modal kita yang jadi kecil menjadi besar, itu sangatlah tidak mudah. Ya, jadi kalau teman-teman misalkan pengen suatu hari punya penghasilan besar, modalnya harus dibesarkan. Tapi kalau modal kecilnya Anda berusaha untuk besarkan jadi modal besar, ini juga sangatlah sulit, nggak gampang. Jadi ini adalah alasan kedua kenapa Anda sulit banget untuk bisa punya banyak uang atau menghasilkan ratusan juta per bulan dari trading, teman-teman. Kita akan masuk ke alasan yang ketiga, ya. Dan nanti juga saya akan berikan solusinya buat teman-teman, ya. Jadi alasan ketiga adalah trade di future, ya. Jadi trade di future dengan menggunakan namanya leverage, ya. Ini adalah salah satu opsi yang banyak digunakan oleh orang ya ketika modalnya tidak besar ya. Jadi karena modalnya kecil, misalkan modal cuma 10 juta gitu ya. Supaya modal ini jadi gede, mereka trade-nya di future dengan mendapatkan leverage. Ya, katakanlah misalkan leverage-nya sampai 100 kali ya. Nah, artinya 10 juta ini kali 100 kali, teman-teman ya. Berarti apa? Berarti 1 miliar. Ya, 1 miliar, teman-teman ya. Jadi mereka punya uang 10 juta, dikasih pinjaman itu 990 juta. Sehingga totalnya adalah 1 miliar. Karena 100 kali, teman-teman. Jadi dari 10 menjadi 1M, itu 100 kali, teman-teman, leverage-nya. Atau pinjamannya 990 juta. Tapi cara ini bisa menghasilkan keuntungan besar, tapi juga kerugian besar. Ya. Keuntungan besarnya adalah gini, kalau teman-teman hajar misalkan, ini contohnya, ini saya langsung agak ekstrim aja biar nggak terlalu banyak berhitung. Misalkan teman-teman udah punya kemampuan trade 1 miliar, ya teman-teman hajar 1 miliar, gitu ya. Hajar 1 miliar teman-teman buy misalkan Bitcoin gitu ya. Pinjam 1 miliar, buy Bitcoin dengan semua duit masukin, ya. Nah, kalau ternyata dari 1 miliar ini bisa langsung profit, misalkan katakanlah 5%, naik 5%, maka teman-teman akan langsung dapat 50 juta. Kalau naik 5%. Kalau naik 10%,
maka teman-teman kan langsung dapat 100 juta. Gitu ya. Tapi ingat ya teman-teman ya, modal sebenarnya kan cuma 10 juta ya. Modal pinjamannya 990 juta. Jadi kalau tiba-tiba, ini kan kalau kebetulan untung. Nah, kalau 1 miliar Anda hajar langsung, ya, ini barbar ya. Terus turun 1%, minus 1% dari 1 miliar, itu sama dengan minus 10 juta. Berarti uang Anda langsung hilang. Kayak gitu, teman-teman ya. Jadi, ini resikonya. Dan setahu saya, yang saya kenal, yang saya tahu, lingkungan saya, hampir 9, bukan hampir, tapi memang 9, lebih dari 99% orang itu melakukan trade, itu ujung-ujungnya adalah loss, ya, atau kehilangan duit, teman-teman, ya. Dan mereka injek lagi dari uang yang mereka ambil dari tempat lain, misalkan dari usaha dia atau dari pekerjaan dia, ya mereka ambil dari situ lagi, masukin lagi. 99% orang trade itu loss. Nah, makanya trading itu tidak pernah gampang. Kalau orang selalu menggampangkan trading, coba misalkan suruh dia berikan hasil yang punya dia. Nggak gampang, teman-teman. Trading itu tidak mudah. Trading itu teman-teman butuh pengetahuan, kemudian butuh pembelajaran yang cukup lumayan lama, dan teman-teman harus cakep dalam hal pengetahuan trading, baru teman-teman bisa konsisten. Itu pun nggak terlalu gampang, teman-teman. Ya, ada jam terbang yang harus teman-teman lalui supaya nanti benar-benar ketahuan win rate dari strategi yang teman-teman terapin itu berapa persen. Ya, dan ya kayak gitu. Ya, jadi nggak gampang untuk bisa membuat modal kecil menjadi modal besar, dan kebanyakan orang menggunakan trading di future market ini menggunakan leverage untuk bisa menghasilkan modal yang besar. Tapi ya kenyataannya banyak sekali yang loss. Lebih dari 99% saya berani klaim itu orang loss, teman-teman. Ya. Next, kita yang keempat, ya. Jadi karena dia tidak bisa punya modal besar pakai leverage, tapi justru itu banyak sekali yang loss banyak. Jadi orang kehilangan banyak uang di situ. Yang keempat adalah sulit untuk bisa konsisten, ya. Yang keempat itu adalah sulit untuk konsisten, teman-teman. Ya, ini memang tidak mudah ya, karena trading itu mungkin ya, bukan pekerjaan utama dia, ya. Mungkin bukan pekerjaan utama. Ya, pekerjaan utama. Ya, jadi trading itu sampingan, istilahnya begitu ya. Nah, karena dia sampingan, dia bukan jadikan utama, bukan jadikan pekerjaan utama, maka sulit banget untuk dia bisa konsisten, ya. Jadi hari ini trading, terus kemudian besok mungkin dia tidak trading, kebetulan lagi ada rapat dia tidak trading, ya kan? Atau mungkin lagi temanin keluarga juga jadi tidak trading. Intinya sih tidak konsisten tradingannya. Nah, kalau tidak konsisten, untuk bisa membuat trading menjadi banyak, menghasilkan banyak uang, itu juga sulit sekali, teman-teman, ya. Karena startnya juga dari modal yang tidak besar, ya, kecuali modalnya sudah besar. Kalau modalnya sudah besar, ya dia nggak perlu konsisten terlalu sering banget pun bisa menghasilkan keuntungan. Dan mungkin bisa menutupi semua biaya hidup. Tapi karena dia tidak konsisten, ya yang terjadi adalah ini. Jam terbang juga kurang, kemudian karena bukan pekerjaan utama, dia tidak terlalu, tidak terlalu berusaha, dan sebagainya. Nah, ini yang membuat orang tuh tidak bisa menghasilkan banyak uang dari trading. Dan tidak bisa dipungkiri, nggak mungkin orang langsung membuat trading jadi pekerjaan utama dia kalau dia sendiri masih belum yakin dengan kemampuan trading dia. Mayoritas orang tuh seperti itu, ya. Makanya trader itu adalah sebuah profesi atau pekerjaan. Jadi kalau memang Anda serius untuk trading atau trader, Anda belajar trader, Anda butuh jam terbang dulu, ya. Karena butuh jam terbang, Anda nggak bisa langsung untuk menjadikan ini sebagai pekerjaan utama kalau Anda sendiri tidak yakin dengan win rate yang Anda sudah bisa hasilkan secara konsisten. Jadi, yang keempat ini adalah karena orang nggak bisa konsisten dalam hal menghasilkan profit rutin dan melakukan trading secara rutin. Ya, itulah kenapa orang juga sulit untuk bisa menjadi kaya, teman-teman. Ya, kita masuk yang kelima. Ya, yang kelima ini adalah tentang emosional. Jadi tradingnya ini terlalu emosional, ya, terlalu benar-benar terbawa emosi. Ya, jadi trading itu benar-benar kayak contoh ya, misalkan harga udah naik nih, katakanlah misalkan dia masuk posisi long atau buy, ya, lalu kemudian dia sudah mendapat profit. Tapi karena emosional atau greedy ya, atau rakus pengen lebih untung lebih banyak, masih bisa naik. Jadi trade-nya itu berdasarkan emosi yang ada di dalam diri dia, bukan berdasarkan settingan setup yang sudah dia buat dan dia ikuti rule dari setup itu.
Jadi trading dengan emosi ini tidak akan pernah bisa membuat orang itu menghasilkan banyak uang secara konsisten dari trading. Apalagi membuat kaya, teman-teman, ya. Ini sulit sekali gitu ya. Kalau misalnya teman-teman melibatkan emosi dalam trade, itu jatuh-jatuhnya sebenarnya mirip-mirip dengan judi sebenarnya. Jatuhnya itu benar-benar bukan analisa lagi, tapi emosi yang bergerak, emosi yang jalan. Dan kalau misalkan lagi rugi pun, ya nanti bentar lagi naik. Nah, pikirannya selalu seperti itu. Nggak pernah ada satu posisi yang dia harus berhenti dan harus coba melakukan review kembali kenapa dia bisa ada di seperti itu kondisinya. Atau memang itu udah jadi bagian resiko yang siap dia ambil. Nah, karena melibatkan emosi, jadi sulit banget untuk bisa mendapatkan banyak uang secara konsisten dari trading, apalagi membesarkan modal, teman-teman. Ya, jadi ini yang kelima, teman-teman. Yang keenam adalah yang sebenarnya yang paling fatal dari semuanya, ya, adalah tidak melakukan yang namanya compound. Ya, compounding ya, sorry, salah ya. Jadi, dia tidak melakukan yang namanya compound, ya. Ini kesalahan yang paling banyak orang lakukan. Ini bukan hanya di dunia trading, di dunia usaha juga sama, ya, tidak melakukan yang namanya compound, ya. Compound ini adalah salah satu cara yang sangat luar biasa untuk membuat orang itu menghasilkan banyak uang sebenarnya, teman-teman, ya. Dan menurut saya ya, kalau seandainya semua orang punya pikiran untuk bisa melakukan compounding, maka seharusnya tidak ada orang yang akan hidup susah, ya. Seharusnya tidak akan ada orang yang hidup susah kalau mereka ngerti tentang compounding, teman-teman, ya. Dan compounding ini memang membutuhkan yang namanya kesabaran, ya. Jadi compound ini resikonya bukan resiko, sorry, lebih kepada harus sabar, ya. Dan sabar ini yang tidak gampang. Untuk banyak orang ini tidaklah mudah, ya. Kenapa compounding saya bilang ini adalah sesuatu yang sangat bagus sekali dan tidak dilakukan oleh banyak orang sehingga mereka tidak bisa menghasilkan profit yang besar? Ya ini karena mereka tidak pernah melakukan compound modalnya mereka. Ya, ini sama halnya dengan usaha seperti yang saya bilang tadi. Ya, contoh misalkan kalau Anda adalah seorang pengusaha, terus kemudian Anda ada jual produk. Ya, katakanlah misalkan Anda boleh ngambil sama orang, boleh produksi sendiri bebas. Ya, intinya adalah Anda jual produk. Ya, produk atau jasa lah mungkin ya. Tapi saya ambil contoh produk aja. Katakanlah misalkan Anda membuat sebuah produk ya, ini pengusaha, ini saya ambil contoh pengusaha teman-teman, dan saya pengen memberikan contoh juga dalam hal compound ya. Jadi pengusaha ini menghasilkan produk untuk dijual ke konsumen, ya, produk yang dijual ke konsumen, ke konsumen, ya. Sorry tulisan saya agak jelek ya teman-teman, karena saya cepat aja, ya. Jadi pengusaha ini menjual produk ke konsumen, ya, memproduksi atau mengambil sama orang lain produknya terus dijual kepada konsumen, ya. Nah, kalau misalkan si pengusaha ini tidak melakukan compound, maka usaha dia itu tidak akan pernah bisa besar, teman-teman, ya. Tidak akan pernah bisa besar. Dia hanya akan ada di situ, dan di situ aja. Teman-teman pernah lihat ada orang buka usaha ya, katakan misalkan rumah makan ataupun dia jual makan ya. Terus kemudian udah puluhan tahun ya seperti itu aja, di situ aja, nggak pernah buka cabang, nggak pernah membesarkan dan sebagainya. Nah, salah satu alasannya bukan karena orang yang nggak pintar, bukan karena dia memang nggak mau ekspansi, juga bukan karena sistem manajemennya yang kurang bagus dan sebagainya. Sebenarnya semua itu bisa dilakukan, bisa intinya di-guide orang lain untuk bantu dan sebagainya. Tapi alasan terutama ketika orang itu tidak bisa membesarkan bisnisnya adalah karena dia tidak melakukan compound. Jadi, setiap kali dia mendapatkan keuntungan dari usahanya dia, keuntungan dari usaha dia, atau kita sebut dengan profit, itu habis untuk kebutuhan hidupnya dia, teman-teman. Ya, selalu habis. Seperti yang pertama tadi saya bilang ya. Jadi ketika orang modalnya tidak besar, ya, mereka menghasilkan profit, profitnya dipakai untuk kebutuhan hidupnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya modalnya itu tidak pernah punya kesempatan untuk besar, teman-teman. Karena profitnya selalu habis, dan selalu habis. Jadi dapat 2 juta habis, dapat 3 juta habis, dapat 4 juta habis. Nah, modal utama dia ya tetap 10 juta tidak akan berkembang kalau profitnya selalu habis dipakai, teman-teman. Ya, dan ada lagi orang usaha itu untungnya mungkin agak besar, tapi pengeluarannya besar ya sehingga yang bisa di-save itu sedikit. Nah, yang di-save sedikit ini dijadikan sebagai modal lagi dan itu tidak terlalu berefek terlalu banyak, teman-teman. Ya. Nah, ini alasannya, teman-teman, ya. Tapi kalau misalkan pengusaha ini melakukan compound itu maksudnya gini, ya. Jadi ketika dia jual produk, dia kan dapat profit nih, teman-teman, ya.
dia dapat keuntungan, ya. Nah, profitnya itu dijadikan sebagai modal lagi, tambah modal dari profit, ya. Jadi profitnya itu dijadikan sebagai tambahan modal. Katakanlah tadi misalkan modal 10 juta, dapat 20% 2 juta. Nah, 2 juta dijadikan sebagai tambahan modal di dalam 10 jutanya, jadi 12 juta, ya. Jadi profit dijadikan sebagai tambahan modal, terus lakukan lagi order produk atau produksi produk, lalu jual lagi ke konsumen, ya. Nah, kalau pengusaha itu bisa melakukan cara ini berulang-ulang, profitnya digulung lagi jadi modal, profitnya digulung lagi jadi modal, ya. Semakin lama, profitnya digulung jadi modal, modal untuk produksi produk atau beli barang sama orang untuk dijual lagi. Jadi semakin lama, produknya akan semakin banyak, jumlahnya akan semakin besar. Nah, kalau jumlahnya semakin besar, maka chance untuk jual ke konsumen juga jadi besar, dan omsetnya bisa juga jadi besar. Akibatnya adalah profitnya juga jadi besar. Nah, kalau dibesarin lagi, lama-lama usahanya pasti akan membesar, teman-teman. Ya, baik itu dia buka cabang, dia nambah gudang, dia produksi lebih banyak, dan sebagainya. Nah, ini adalah kompon, dan kompon inilah yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang sudah berhasil, orang-orang sukses yang sudah berhasil, mereka melakukan yang namanya compounding seperti ini. Bagaimana dengan trading, teman-teman? Ya, trading juga sama, ya. Jadi, kalau dalam hal compound trade, ya, ini saya tulis di sini, compound trade, teman-teman, ya, kalau teman-teman menghasilkan keuntungan, jangan keuntungannya Anda pakai buat biaya hidup, ya. Katakanlah misalkan modal Anda awalnya 10 juta, Anda dapat profit 2 juta rupiah, ya, ini modal, ya. Ini profit, ya. Maka modal plus profit itu sama dengan 12 juta, ya. Nah, profitnya jangan diambil, teman-teman, tapi ditambahkan ke dalam modal, sehingga 12 juta ini akan menjadi modal lagi. Kayak gitu, ya. Ini akan jadi modal lagi. Nah, ketika nanti Anda trading di berikutnya, Anda trading dengan 12 juta, dapat 20%, ya, ini 20%, teman-teman, ya. Dapat 20%, itu sama dengan 2,4 juta. 2,4 juta, ya. Jadi modal profit, lalu kita tambahin, ini menjadi 14,4 juta, teman-teman. Ya, dan ini kita jadiin sebagai modal lagi. Oke? Nah, lanjut, ya, dengan 14,4 juta, ya, 4 juta rupiah, kita tambah lagi dengan profitnya yang kita dapat dari 14,4 juta, yaitu sekitar 20%, berarti sekitar 22,88 juta, teman-teman. Ya, nah kalau kita tambahin, ini sudah lumayan besar, ya. Ini harus pakai kalkulator saya, teman-teman, untuk menambahkan, ya, karena saya nggak bisa ngitung terlalu detail, ya. Tapi ya, kurang lebih ini akan jatuhnya sekitar 14, ya, 14 tambah 2 kan 16, 16 tambah 16, 17, 2, 16 tambah ini 2, 8, 4, 8, 4, 10, 17, 28. Nah, berarti ini sekitar 17 juta 28. Nah, 17,28. Kurang lebih lah, ya, saya nggak tahu hitungan saya benar apa tidak. Tapi yang saya mau nunjukin ke teman-teman adalah, kalau teman-teman melakukan kompon, coba lihat, awalnya itu adalah 10 juta. Lalu naik ke 12. Lalu naik ke 14,4. Lalu naik lagi ke 17,28. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan kalau teman-teman lakukan ini terus-menerus, suatu hari ini akan bisa menjadi 1 miliar rupiah. Ya, suatu hari, ya. Berapa lama proses ini tergantung dari berapa persen yang bisa dihasilkan setiap bulannya dari profit yang teman-teman dapatkan. Nah, ini adalah kompon, teman-teman, ya. Kalau teman-teman melakukan ini, trading kompon yang teman-teman lakukan, barulah teman-teman bisa membuat trading itu menjadikan teman-teman itu punya penghasilan besar, ya. Karena ketika suatu hari, ketika modal Anda sudah ada 1 miliar, ini modal Anda 1 miliar, ya, dapatlah profit 20%, teman-teman, ya. Kali profit 20%, itu sama dengan 200 juta. Ya, kalau misalnya ini bisa konsisten per bulan, 200 juta per bulan, dengan modal 1 miliar. Nah, 200 juta per bulan, untuk Indonesia, itu sudah lebih dari cukup, teman-teman. Udah lebih-lebih sekali, ya kan? Teman-teman mau beli rumah bisa, mau beli mobil bisa, mau nutupin semua kebutuhan hidup bisa, ya. Mau healing-healingan bisa, ya. Karena ketika Anda sudah punya modal besar,
profit 20% dan juga ikut besar, teman-teman. Nah, jadi dari sini harusnya teman-teman sudah bergambaran, kalau misalkan modal Anda belum besar, kalau Anda sudah punya 1 miliar sih, ya udah, tinggal Anda trading aja, Anda tinggal hasilkan profit rutin setiap bulan berapa persen gitu kan. Anda udah bisa punya income rutin dari trading yang bisa nutupin biaya hidup Anda. Tapi kalau Anda belum punya uang 1 miliar ini, ya, modal Anda cuma 10 juta, cuma 5 juta, teman-teman, 10 juta, 5 juta, 20 juta, 30 juta, maka saran saya lakukanlah yang namanya trading compound, teman-teman, ya. Atau kita sebut dengan compound trade, teman-teman, ya. Sorry. Compound trade. Lakukanlah trading compound, teman-teman, untuk menggulung modal Anda dari 10 juta menjadi 1 miliar rupiah. Mungkin akan makan waktu, ya. Di sini dia butuh waktu. Ya. Tapi pasti, teman-teman. Ya, kuncinya adalah itu. Tapi ini adalah sesuatu yang pasti. Saya tidak bicara tentang misalkan ya, oh Pak, kita beli aja koin micin, ya kan, misalnya koin baru, koin micin, yang waktu harganya awal-awal cuma 0,00 sekian, terus kemudian dia listing di dicek, kemudian dia naik pumping luar biasa. Ya, kalau menurut saya itu lebih ke faktor hoki-hokian, teman-teman ya. Walaupun nggak 100% hoki ya, walaupun ada analisa dan sebagainya, tapi nggak semua orang bisa melakukan yang seperti itu, ya. Nggak semua orang tuh bisa ke arah situ, teman-teman, ya. Tapi kalau penggulungan modal, hampir semua orang bisa lakukan, ya. Di pekerjaan dia, di usahanya dia. Kalau dia nggak bisa di pekerjaan dia, usahanya ya, bahkan dia di trading juga dia bisa dilakukan, ya. Yang penting dia hanya bisa yang penting dia butuh yang namanya konsisten. Konsisten trading, konsisten profit, gulung terus, lama-lama pasti akan bisa besar. Ya. Nah, kuncinya sebenarnya hanya itu aja, teman-teman ya. Apalagi kalau trading dia itu ada strateginya. Misalkan, kalau di saya itu, di kita itu menggunakan namanya grid atau layering. Dalam BTC APP kita melakukan compound yang strategi kita pakai itu ada grid dan layering, teman-teman. Nah, kalau misalkan dia bisa lakukan itu terus-menerus, konsisten, harusnya pasti bisa. Ya. Kalau misalnya teman-teman bilang, oke, saya beli aja koin-koin micin dan sebagainya. Yes, Anda boleh ambil opsi itu, tapi menurut saya tidak akan semua orang punya kesempatan yang bisa dapetin koin yang pumpnya luar biasa. Anda tahu setiap hari ada berapa koin yang terbit, ya kan? Berapa koin baru yang selalu diluncurkan, gitu teman-teman. Dan dari berapa koin itu, berapa puluh ribu koin yang setiap hari muncul, itu nggak semua bisa pumpnya gila-gilaan. Ya, mungkin hanya 1, 2, 3 koin yang mungkin akan begitu. Dan Anda mencari di antara puluhan ribu koin, Anda mencari 1, 2, 3 koin tersebut. Nah, itu yang tidak mudah, teman-teman. Itu tidak segampang yang dikata-katain orang, ya. Dan yang saya lihat sih, banyak yang merungkat juga sih masalah-masalah begini sih. Ya. Oke, jadi kita kembali ke topik ya, teman-teman. Jadi, kalau Anda tahu kenapa sekarang Anda ngerti ya, maksudnya kenapa Anda tidak bisa menghasilkan banyak uang dari trading, ya kesalahan pertamanya adalah karena modal Anda tidak besar. Ya, yang kedua adalah kalau Anda pengen Anda modal besar, Anda harus melakukan namanya penggulungan modal. Awalnya Anda tidak akan punya modal besar, ya kan? Tapi Anda bisa melakukan namanya penggulungan. Jangan menggunakan leverage, teman-teman ya. Karena kalau Anda menggunakan leverage, trading Anda jadi berisiko sekali. Ada faktor MC dan cut loss yang bisa terjadi di dalam trade Anda. Tapi kalau Anda melakukan compound, Anda tidak akan mengenal istilah MC dan cut loss juga mungkin tidak perlu. Yang penting strategi yang ngerti, analisanya bagus. Nah, kalau teman-teman bisa melakukan seperti itu, konsisten, gulung terus dan sebagainya, suatu hari modal Anda akan besar. Mungkin butuh waktu beberapa tahun, tapi itu ada kepastian atau kayak ada semacam keyakinan bahwasanya pasti itu akan bisa besar. Ya, karena compound itu tidak akan pernah membuat teman-teman rugi asalkan teman-teman tidak menjual pada saat nilainya sedang turun. Kuncinya cuma itu aja sih sebenarnya sih. Yang penting Anda bersabar aja dan terus melakukan secara konsisten. Kalau Anda bisa melakukan itu terus-menerus, yakinlah suatu hari modal Anda pasti akan berkembang. Nggak mungkin tidak berkembang, teman-teman. Semua yang melakukan compound itu pasti akan berkembang. Nah, kalau Anda mencari misalkan aplikasi yang bisa bantu teman-teman untuk melakukan compound, BTC APP itu adalah aplikasi yang membantu teman-teman melakukan compound modal, mulai dari modal kecil hingga menjadi modal besar, bahkan mencapai 1 miliar rupiah. Jadi, di dalam BTC APP ini, kami itu berkomitmen, teman-teman, kami itu ingin modalnya berkembang, bahkan kami sendiri juga sedang melakukan compound untuk modal kami. Semua member yang mengikuti BTC APP itu, teman-teman, punya prinsip yang sama, yaitu mengembangkan modal.
Jadi saya mengajak beberapa teman saya untuk melakukan kompon modal supaya dalam beberapa tahun kemudian kita udah punya modal besar, dan saat modal besar itu datang, kita trade aja itu bisa menghasilkan ratusan juta per bulan. Nggak menutup kemungkinan juga sampai miliaran, karena kalau modalnya semakin besar, maka semakin besar juga profit yang kita dapatkan. Mungkin persentasenya sama, tapi karena modal yang berbeda, hasilnya juga jadi ikut berbeda. Nah, kita di dalam BTC APP itu punya goal yang seperti itu. Di dalam BTC APP ini juga tidak ada bagi hasil, teman-teman, tidak ada profit sharing. Jadi, kalau teman-teman mendapatkan keuntungan dari kompon itu keuntungannya 100% adalah miliknya Anda. Ya, dan di dalam BTC APP ini tidak ada bagi hasil seperti itu. Tidak ada titip dana, tidak ada bagi hasil, teman-teman. Dan teman-teman hanya perlu 1 kali membership saja di dalam BTC APP, dan bisa ikut di dalam komponnya kita, bisa belajar trading juga, dan juga mendapatkan signal trading dari kita, teman-teman. Jadi, itu keunggulan kalau misalnya teman-teman melakukan kompon bareng dengan kita di dalam BTC APP. Dan satu lagi terakhir, teman-teman, ya, kalau misalnya teman-teman interest untuk menggunakan BTC APP ini, teman-teman tinggal menghubungi nomor WA admin yang sudah kami cantumkan di dalam deskripsi video. Jadi Anda bisa hubungi admin untuk ikut bergabung di dalam BTC APP dan mulai melakukan kompon modal seperti yang kami lakukan saat ini, teman-teman. Jadi kalau Anda tidak punya wadahnya, Anda tidak ngerti tradingnya, ya Anda bisa bergabung dengan kita untuk sama-sama melakukan kompon sehingga modal kita bisa berkembang. Tapi kalau Anda ngerti, Anda bisa trading sendiri, Anda bisa gulung sendiri, lakukan kompon supaya modal Anda berkembang. Itu saran dari saya, teman-teman, ya. Dan kompon ini sudah kami lakukan secara manual sebelum akhirnya dibuat membership, itu sudah setahun yang lalu, dan kita juga mengalami peningkatan saldo dari yang awalnya tidak begitu besar, sekarang sudah lumayan lah, ya. Target kami masih lebih besar lagi, teman-teman, jadi masih butuh waktu yang lebih panjang lagi. Dan saya kira saya cukup sampai di sini aja untuk menjelaskan kenapa kita sulit banget untuk bisa dapatin banyak uang atau kaya dari trading. Ya, karena ada beberapa kesalahan. Yang pertama pasti secara modal kita kecil juga. Yang kedua adalah karena profitnya juga selalu kita pakai buat kebutuhan hidup, teman-teman. Dan secara matematika juga, teman-teman, ini perhitungannya ini harus butuh puluhan ribu %, kalau modal teman-teman itu startnya benar-benar dari kecil banget, ya. Lalu yang keempat itu adalah karena teman-teman juga sulit untuk bisa konsisten dalam trading, konsisten profit, dan konsisten untuk melakukan trade. Dan kelima adalah karena ada faktor emosi yang membuat teman-teman juga sulit banget untuk bisa menghasilkan banyak uang dari trading. Terakhir itu adalah teman-teman tidak melakukan compounding, ya, karena tidak kompon, modal tidak berkembang, ya akhirnya teman-teman tidak bisa menghasilkan banyak uang dari trading. Jadi saran saya yang terakhir ini adalah lakukan kompon mulai dari sekarang. Apapun Anda punya keadaan, lakukan kompon mulai dari sekarang. Mau kompon pekerjaan Anda, mau kompon usaha Anda, mau kompon trading Anda, silakan, intinya lakukan kompon mulai dari sekarang. Kalau Anda bisa lakukan itu dan Anda konsisten dengan itu, tidak mungkin Anda tidak berhasil. Tidak mungkin Anda tidak menghasilkan banyak uang, teman-teman. Anda pasti akan bisa menghasilkan banyak uang, dan Anda pasti akan bisa membesarkan modal Anda, asalkan Anda melakukan kompon. Dan kalau Anda tidak punya tools-nya, Anda tidak punya wadahnya, tidak punya kendaraan untuk menuju ke situ, teman-teman, BTC APP itu hadir buat teman-teman semuanya, dan kita akan bantu Anda untuk bisa melakukan kompon secara otomatis, tanpa bagi hasil, teman-teman, dan modal teman-teman pegang sendiri. Ya, kalau Anda tertarik bergabung, Anda bisa hubungi admin, dan nomor adminnya tercantum di dalam deskripsi video yang sudah saya tampilkan di bawah. Ya, jadi itu aja penjelasan dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Kalau misalnya ada kesalahan dalam video ini, teman-teman, mohon maaf juga untuk kata-katanya. Tapi saya tidak bermaksud ke situ, dan tujuan saya adalah untuk mengedukasi teman-teman dan punya pola pikir supaya ekonomi Anda juga berkembang. Dan saya selesai, teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.